Dan Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, jadi adik-adik berikan Al-Qur'annya. Kita akan melanjutkan bacaan kita. Ya, dan sekarang kita akan baca Al-Baqarah ayat 41.
Memajukan ini kemajuan
kematian kita tidak bisa juga memperlambat. Jadi tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Jadi kalau memang sudah ajal tadi di situ, misalnya pada hari ini, menit ini, detik ini, ya memang itu sudah ajal tadi. Pernah dilihat orang yang ditembak berapa kali tapi belum mati. Pernah dilihat orang kecelakaan hebat tapi tidak meninggal. Iya, pernah. Ya. Itu tempurung kepala itu ada urusan di mobil Ya, tadi. orang yang kecelakaan biasa-biasa saja tapi langsung meninggal. Ya karena memang ajalnya belum di ajalnya, dia kecelakaan hebat bagaimanapun, tapi belum di ajalnya dia belum meninggal, masih dikasih waktu oleh Allah. Tapi kalau ajalnya nih, Nadiaki begini aja, sakit langsung mati, tapi setelah jantung langsung mati, jadi sudah ajal kan ya, jadi dengan demikian ada pantaskah kita hidup berleha-leha di dunia ini? Jadi apa yang paling pertama harus disiapkan untuk dibawa ke akhirat? Amal apa? Ada apa yang paling pertama? Jadi sholat yang paling pertama bisa. Jadi kalau sholat tak sudah baik, itu amal-amal yang lain akan dihitung. Tapi kalau sholat tak tidak baik atau tidak sholat cuma sedekah saja terus, wah itu yang salah. Tidaklah dihitung amalnya orang yang lain kalau dia tidak sholat. Jadi ingat adik-adik, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Jadi ingat tidak kata pasti. Jadi siapapun, raja-raja mati, masyarakat biasa mati, miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati, lari, dunia yang dicari. Oke, kita semuanya. Jadi ingat diri sekali lagi dulu nampil baik maupun maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hewan mati, tumbuh mati, kita semua mati. Jadi jangan ada yang merasa sombong. Masih muda jika, masih sehat jika, alhamdulillah tidak berpenyakitan jika. Karena biasanya orang mati itu tua dan sakit. Saya masih muda kak, saya masih sehat walafiat kak. Jadi masih lama kita ini mati. Nanti kita sholat deh. Gak ada yang bisa jamin deh kita mungkin kemudian kita masih hidup. Jadi persiapkan dari sekarang apa yang akan kita bawa ke akhirat. Jadi begini deh, sering-seringlah ingat kematian. Sering-seringlah ingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Kematian. Bisa tidak kita bawa mobil tak ke kuburan? Tidak bisa. Jadi kalau kalian sudah tahu, tidak bisa dibawa itu mobil itu ke kuburan, lantas kenapa masih mengejar hal-hal yang tidak bisa dibawa mati? Mati-matian mengejar, muka dapat di mobil, muka beli mobil Pajero, muka beli rumah yang mewah, baru tidak sholat, baru tidak puasa, tidak zakat. Apa yang bisa bawa ke kuburan? Padahal itulah amal-amal soleh kita yang nanti akan kita bawa ke kuburan. Alhamdulillah kalau misalnya kita hanya Islam KTP saja kalau misalnya kita hanya Islam KTP, hanya di KTP saja Islam, baru tidak sholat Id, alhamdulillah, it means you are kafir. Ya, kalau tidak sholat Id, apa bedanya kita dengan orang kafir? Nah itulah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Sholat kita, amal ibadah kita. Kalau hanya KTP itu yang membedakan,
muhasabah diri. Siapa yang sering muhasabah diri setiap malam? Sampai sejauh mana lah amal-amal kebaikan yang sudah saya kerjakan? Amal-amal keburukan yang saya kerjakan mana lebih banyak dari amal kebaikan yang saya kerjakan? Misalnya dalam satu hari lah, dalam satu hari ini misalnya apa saja yang tadi sudah saya kerja, lebih banyak kalau dosa saya kerja itu hari daripada amal soleh. Coba merenungkan tidak, coba merenungkan setiap malam, merenungkan tidak apa saja yang sudah saya kerjakan ini kan lebih banyak tidak amal soleh yang saya kerjakan atau lebih banyak dosa. Nah kalau misalnya lebih banyak dosa hari ini kita kerjakan, kemudian besoknya lagi lebih banyak dosa lagi, kemudian besoknya lagi lebih banyak dosa terus nih yang lebih banyak. Apa nih yang jadi bekal kita di kuburan? Siapa yang mau dapat nikmat kubur? Siapa yang mau dapat nikmat kubur? Tidak ada. Saya. Siapa yang mau dapat azab kubur? Tidak mau ke saya. Tadi saya tanya siapa yang mau dapat nikmat kubur? Saya. Kalian semua. Siapa yang mau dipersiapkan kalau mau dapat nikmat kubur? Kalau hanya menggibah saya. Kalau menggibah saya terus dikerja tiap hari, tidak sempat mengerti. Menghuni baru ini mau menit di kuburan, baru jalan 40 langkah itu orang yang akan tidak di kuburan disiksa. Iya, sering pernah dengar kisahnya itu orang yang tidak kajian. Itu ada remaja masjid yang baru 5 langkah atau 40 langkah dikuburkan. Setelah dikuburkan pengantarnya pergi, itu langsung disiksa. Pas orang tuanya mau kasih pindah kuburannya anaknya, gali kembali itu ternyata sudah sisa tengkorak. Bayangkan dalam waktu berapa menit saja masuk di akal tidak? Tidak tahu. Maunya itu maksudnya bertahun-tahun kita baru dimakan tanah, tapi ini baru dalam jangka hitungan menit sudah sisa tengkorak. Jadi itu deh, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sering-seringlah ingat memutus kematian. Sering-sering sih muhasabah diri deh kalau malah kemudian berbanyak dosa. Sering sih akan berbanyak dosa atau kebaikan yang kita kerja hari ini. Ingat deh, tanam di pikiran tak, mindset di pikiran tak bahwa hari ini saya tidak mau tinggalkan sholat. Hari ini saya mau bersedekah. Pokoknya sedekah apapun saja. Ini saja air minum saya kasih ini. Makasih. Ini saja air minum saya kasih sedikit. Itu sudah sedekah deh. Dan masya Allah kalau misalnya teman tak ini haus sekali kemudian dia butuhkan air, butuhkan sedikit air, terus kita kasih ada yang mau menolong, itu masya Allah sekali. Asalkan kita ikhlas, insya Allah dinilai pahala oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Jadi berbuat sekecil apapun kita, berbuat kebaikan sekecil apapun kita, itu akan dinilai oleh Allah. Sebaliknya juga berbuat sekecil apapun keburukan, maka itu juga akan dinilai oleh Allah. Jadi Allah itu maha adil deh. Hukumnya tidak seperti hukum di Indonesia yang tidak adil. Oke? Bukan saya menjaga perasaannya Isa, cuma saya tidak suka kalau saya tanya. Jadi bagian kembali ya Dek. Jadi hari waktu kita terpotong sejenak. Jadi kembali kita masalah diri sebagai Allah yang bermaaf. Itu banyak kesalahan, tidak mungkin tidak. Semua manusia pasti punya banyak kesalahan. Entah dia mau sesoleh apapun, mau sebodoh apapun, pasti punya salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Semuanya pernah melakukan dosa. Nah, apalagi kita ini yang sudah sadar diri, sudah banyak melakukan dosa, lantas tidak mau lagi berubah. Alhamdulillah.
mengampuni kalau kita taubatan nasuha. Jadi kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan masih berdosa, kemudian belum bertaubat, alhamdulillah, langsung kita dapat azab kubur. Tapi selama nafas itu belum dicabut oleh malaikat Israel, maka segera bertobat. Pintu Allah masih terbuka lebar, pintu taubat masih terbuka lebar. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, banyak-banyaklah minat cemati. Jadi saya kasih sesi pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya? Mas? Apa? Zimmi. Oke. Jadi kafir zimmi itu orang kafir, orang non-muslim yang tidak menentang agama Islam. Oke? Jadi orang kafir zimmi itu yang tidak menentang agama Islam, tunduk kepada pemerintahan Islam dan tidak menjelek-jelekan Islam. Lawannya kafir zimmi itu siapa yang tahu? Kafir harbi. Kafir harbi. Lawannya kafir zimmi itu kafir harbi. Jadi kafir harbi itu orang kafir yang menentang Islam, orang kafir yang menjelek-jelekan Islam, dan itu baru bisa dilawan. Itu baru bisa dikasih tindakan. Kalau orang kafir zimmi ada di sekitar kita, itu jangan dilakui deh. Karena agama kita mengatakan lakum dinukum untukku agamamu, untukku agamaku. Jadi kita berbuat, kita beribadah masing-masing saja. Tapi kalau masalah muamalah, masalah sosial, itu kita harus saling bantu. Itu kita harus saling tolong-menolong deh. Walaupun dia orang kafir, tapi kalau untuk urusan dunia, untuk urusan kemaslahatan sosial saja, itu kita harus saling membantu deh, tolong-menolong. Tetapi kalau sudah masuk ranah ibadah, apa-apa saja itu ranah ibadah. Tentang sholat kita, ya, tentang sholat kita, tentang agama kita dihina, itu baru bisa dilawan. Tapi kalau tidak menyangkut masalah akidah kita, masalah ibadah kita, masalah agama kita, jangan ada yang ganggu orang muslim tersebut, orang kafir tersebut, karena dia termasuk kafir zim. Jadi kafir zim itu orang non-muslim yang tidak menentang Islam, yang tunduk kepada pemerintahan. Jadi siapa yang mau bertanya? Sebelum kita tutup waktunya, boleh yang bertanya? Jadi orang yang jadi ingat deh, tata cara penyelenggaraan sholat jenazah itu ada yang pertama kemudian yang kedua ya, jadi pekan depan kita akan praktek tentang penyelenggaraan sholat jenazah, yaitu 4 tata cara tersebut. Saya akan bagi kelompok mengenai siapa yang kelompok pertama, kelompok memandikan, kemudian kelompok yang kedua, kelompok mengapani, kemudian kelompok yang ketiga, kelompok menyalatkan, kemudian kelompok keempat, kelompok memakamkan. Jadi saya akan bagi nanti, saya kirim melalui WA. Kemudian ingat deh, jangan lupa belajar karena pekan depan saya akan review kembali tentang mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang berkenan dari adik-adik. See you next week. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Yaman. Bila baiti hayna dulu Allah dimatan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi
Sampai